Saya malu sih kalau saya itu telah menyebarkan berita bohong gitu. Aku merasa berdosa sih. Menyaring lagi sih sebelum apa yang aku share. Nama aku Syalmen Amira. Saya Karya Nisa. Nama aku Sofian Lubis. Nama aku Yosi Yopitasari. Nama saya Muhammad Taufan. Nama saya Sali. Nama saya Margalius. Nama saya Sinta Alter Susanina. Sepertinya aku pernah. Dulu pernah. Pernah. Tidak pernah. Pernah men-share. Pernah sih. Pernah. Pasti pernah ya. Sekarang kan COVID ya, pandemi. Banyaknya arus informasi yang cepat. Jadi informasi tentang pandemi itu dengan mentah-mentah mungkin yang belum kita cross check terlebih dahulu, sempat aku bantu sebar sih. Itu tentang kerjaan sama kuota gratis gitu, 75 GB atau apa gitu. Terus aku klik linknya dan terus aku pernah nge-share link itu. Hoax yang saya sebarkan itu berbau ras kan. Dimana itu orang muslim itu Melayu itu menjelek-jelekan orang suku Dayak. Saya sebagai suku Dayak tuh gimana ya, berkobar-kobar rasanya dilihat kayak gitu, langsung percaya. Pas zaman demo mahasiswa dulu. Dari kampus saya itu Kak ada mau kasih subsidi kuota gitu. Nah karena banyak teman yang nge-share, jadi saya ikutan nge-share gitu. Kayak kesehatan, pendidikan, hukum, dan dinamika lainnya. Berita tentang apa ya? Kayak banjir gitu. Aku nyebarinnya lewat WhatsApp sih so far. Aku seringnya nyebarnya di WhatsApp sih. Lewat aplikasi Facebook Lewat WA group gitu, kayak ngasih tahu teman, oh ini gitu. seperti WA, Facebook, dan sebagainya. Via WhatsApp. WhatsApp. Awalnya sih saya nggak sadar, nggak percaya itu nyata. Sadar setelah aku merasa ada yang mengganjal. Dulu waktu nge-share sih aku nggak sadar ya kalau itu tuh hoax. Enggak sih, karena kan waktu itu tuh kayak lagi demo tapi via online gitu loh. Ada yang tidak saya sadar itu berita hoax, dan sebagai kejadian lagi saya sadar itu berita hoax. Saya juga sendiri nggak mengulik lagi bahwa itu berita bohong atau tidak. Nggak sadar sih Kak karena banyak yang nge-share jadi itu percaya gitu. Setelah sadar yang aku share itu adalah hoax ya, aku merasa berdosa sih. Aku nggak akan ngulangin itu lagi sih, aku nggak bakal ngulangin nge-share hoax itu. Setelah sadar, saya berusaha mencari data-data yang valid. Saya malu sih kalau saya itu telah menyebarkan berita bohong gitu. Jadi selama ini saya harus memilih atau mencari tahu dulu berita itu benar atau salah. Aku berusaha untuk lebih menyaring lagi sih sebelum apa yang aku sharing. Langsung hapus, terus kalau misalnya ada teman yang nge-share juga terus saya kasih tahu gitu, itu tuh hoax gitu. Perlu sekali mempelajari nilai-nilai keberagaman. Penting banget untuk mempelajari tentang keberagaman. Perlu dan penting, sangat penting mana Kak? Ya, menurut saya sangat penting. Itu sangat penting. Sebaiknya kita bisa menjadi salah satu agen itu sih, dari agen perubahan dan agen hidup dalam keberagaman. Dengan adanya belajar tentang nilai-nilai keberagaman itu, kita bisa tahu dan bisa menerima bahwa mereka itu punya hak masing-masing. Artinya Indonesia itu bukan hanya satu golongan. Keberagaman ini perlu kita kelola dengan baik dengan termasuk mempelajari nilai-nilai keberagaman dan jurnalisme keberagaman. Setiap manusia tuh pasti berbeda gitu, dan harus menghargai juga sebagai sesama manusia. Karena itu menumbuhkan nilai toleransi antar anak muda itu sendiri, di mana sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang intoleran terhadap keberagaman gitu. Jadi sangat perlu sih. Makanya penting banget kita belajar HAM, seksualitas, dan keberagaman kayak gitu, biar kita bisa menghargai satu sama lain sih. Jika media massa tersebut menampilkan suatu berita hoax, mereka kemungkinan besar akan sangat mempercayainya dan tidak akan mencari tahu lebih dalam lagi.
Jadi menurut saya itu sangat penting sekali untuk anak-anak muda khususnya di Indonesia untuk mempelajari nilai-nilai keberagaman. Keberagaman itu kalau kita rawat itu bisa jadi kekuatan. Nah, kalau keberagaman itu tidak kita rawat, itu akan menjadi masalah besar. Nah, menurut aku sih seperti itu. Yang menjadi pion sekarang adalah anak muda, ya kita harus rawat itu. Kita harus rawat keberagaman, kita harus belajar tentang HAM, kita harus belajar tentang jurnalisme keberagaman. Ya, itu untuk merawat Indonesia ini gitu.